berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Zahara Turaini. Sakit Bu. Idrus. Hadir. Baik, sudah Ibu absen semua. Ada yang sakit Zahara ya. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya. Yang pertama membahas tentang bab 6 sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita memasuki sistem peredaran manusia, kita ketahui apa itu darah. Ada yang tahu anak-anak? Tidak. Nah, darah adalah jaringan terspesialisasi yang mencakup cairan kekuningan atau plasma darah yang terkandung di dalam sel. Jadi, sistem peredaran darah manusia atau sering disebut sistem kardiovaskular yang terdiri memiliki fungsi-fungsinya yang masing-masing. Fungsi utama darah yang pertama, mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon yang dari seluruh tubuh sel dan jaringan tubuh. Ini fungsi ini adalah fungsi darah. Jadi sistem peredaran manusia ini juga memiliki jenisnya, yaitu jenisnya ada 3. Yang pertama jenisnya peredaran darah pulmonis. Yang kedua peredaran darah sistematik. Yang ketiga sistem peredaran darah koroner. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sistem peredaran manusia itu sendiri. Jadi sistem peredaran manusia ini ada lagi organ-organ yang berperan di dalam sistem peredaran itu sendiri. Contohnya ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Nah, jantung itu yang berfungsi memompa darah. Jadi jantung ini memiliki 4 ruangan, yaitu adalah 2 bilik vertikal dan 2 bilik serambi atau atrium. Jadi jantung ini sangat berperan dalam sistem peredaran manusia itu sendiri. Bisa kita lihat gambar tersebut, ada di sini ada jantung. Jantung adalah salah satu organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran manusia yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga ada darah. Nah, darah ini adalah komponen paling penting bagi sistem peredaran manusia. Jadi darah ini berperan pembawa oksigen, pembawa nutrisi, dan sebagai antioksida bagi tubuh. Jadi darah ini juga yang berperan dalam zat-zat yang beracun yang dikeluarkan oleh tubuh dalam proses metabolisme. Darah terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan trombosit atau kemping darah. Yang selanjutnya membahas tentang gangguan.
gangguan atau kelainan dalam sistem perdarahan manusia itu sendiri. Yang pertama, ada gangguan hipertensi, ada hemofilia, ada anemia. Jadi aliran darah yang dapat terganggu dapat merusak merusak organ yang di dalamnya, yang menimbulkan penyakit yang serius. Mengapa gangguan ini terjadi? Karena disebabkan oleh berbagai hal, yaitu kelainan bawaan, kelainan genetik, dan berbagai penyakit seperti diabetes. Sistem perdarahan manusia ada dua, yaitu ada sistem perdarahan terbuka dan tertutup, dan ada juga sistem darah besar. Darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali pula ke jantung. Kalau darah kecil urutannya itu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apakah itu hemofilia? Nah, hemofilia adalah kelainan dari faktor genetik. Hemofilia disebabkan karena darah sulit membeku. Sudah mengerti, Idrus? Baik, Bu. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Cukup sekian. Jadi tujuan kita mempelajari sistem perdarahan manusia adalah agar kita tetap menjaga pola hidup kita, agar terjaga sistem perdarahan manusia itu sendiri. Jadi organ-organ yang berperan penting dalam sistem perdarahan manusia harus kita jaga, harus kita rawat agar tidak terjadi gangguan atau kelainan yang menimbulkan penyakit yang serius. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.